Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa 26 Januari 2021. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan jangan memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus Uskup yang gereja rayakan pada hari ini, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan tentang tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada ke-70 muridnya untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil kepada semakin banyak orang, menjadi pekerja bagi Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini, merupakan panggilan kita sebagai para pengikut Kristus. Jika hari ini Yesus mengutus ke-70 murid untuk mendahuluinya, mewartakan kabar sukacita sebelum ia nanti akan mengunjungi tempat di mana mereka telah mewartakan Injil Kerajaan Allah, itu merupakan suatu panggilan yang mulia menjadi pekerja bagi Tuhan, menghadirkan damai sejahtera kepada setiap keluarga, dari rumah ke rumah menyampaikan damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi keluarga ini. Itu adalah panggilan kita untuk selalu menghadirkan keselamatan, damai sejahtera dimanapun kita berada. Secara khusus dalam setiap perjumpaan kita dengan keluarga kita, perjumpaan kita dengan para tetangga kita, perjumpaan kita dengan teman-teman rekan kerja kita, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Allah sendiri. Damai sejahtera
merupakan sesuatu yang ingin kita bagikan sebagai pekerja Tuhan. Karena apa? Karena kita ingin menghadirkan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu hanya dapat terlaksana kalau kita selalu mewartakan Yesus, Sang Damai Sejahtera, yang menganugerahkan damai sejahtera kepada setiap orang, kepada setiap keluarga, kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pekerja Tuhan, kita dikirim, diutus untuk berada di tengah-tengah dunia yang diibaratkan sebagai anak domba yang berada di tengah-tengah serigala. Ada banyak kesusahan, banyak tantangan, banyak kesulitan untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Tetapi sebagaimana anak domba yang kita sembah dan muliakan, yaitu anak domba Allah dalam diri Yesus Kristus, kita sebagai domba-dombanya pun menyatu mengikuti anak domba Allah yang terus-menerus mempersembahkan hidupnya, waktu, tenaga, pikirannya, dan semuanya untuk terlaksananya damai sejahtera di dalam setiap keluarga, sehingga orang sungguh merasakan di dalam keluarga mereka, keluargaku adalah keluarga yang terberkati, keluargaku adalah keluarga yang sungguh mengalami kehadiran Allah berkat pewartaan yang kita lakukan terus-menerus, baik kepada keluarga kita sendiri maupun kepada keluarga-keluarga yang lain. Rahmat Tuhan membantu kita untuk menjadi pekerja Tuhan yang setia, pekerja Tuhan yang diutus berada di tengah-tengah serigala untuk terus-menerus mengusahakan yang terbaik meskipun banyak kesulitan dan tantangan. Karena seorang pekerja pasti akan mendapat upahnya, dan yakinlah dengan menjadi pekerja bagi Tuhan yang kita abdi dan kita layani, kita akan makan bersama, kita akan minum bersama, kita akan tinggal bersama kelak di dalam kerajaannya yang abadi. Rahmat Tuhan membantu kita.